Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu. Akhirnya kami mengakhiri masa biasa dan memasuki masa Advent dengan dirayakan Yesus Raja semesta alam. Suatu anugerah besar bagi kami. Semoga kami mengalami dan merasakan kemakuasaan Allah dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Hari Raya Semesta Alam merupakan hari raya besar luar biasa. Tetapi kita kurang menyadarinya. Seandainya kita menyadarinya, merasakannya, mengalaminya, maka tidak pernah ada kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas alam semesta, atas hidup, atas kenyataan real. Dia mengontrol segala sesuatu. Mengontrol pikiran kita, mengontrol hati kita, mulut kita, emosi kita, badan kita, raga kita. Mengontrol surga, mengontrol bumi, isinya di gunung, di laut, dimanapun, di angkasa luar, yang tak kita ketahui, secara tubuh, raga, fisik, psikis, emosi, semua, mana saja. Maka kita menyadarinya dia berkuasa, abadi, kekal, tak akan habis selama-lamanya. Coba, siapa orang yang bisa seperti ini? Siapa orang yang bisa care pada kita jauh tapi juga dekat? Yang peduli dengan apa, dengan diriku, dengan sakitku. Yang peduli dengan penderitaanku, yang mendengarkan aku. Siapakah Allah yang seperti ini? Dan kita masih ragu, masih takut, bahkan tidak percaya, bahkan menggugat. Seolah-olah tidak ada artinya kehidupan ini. Tuhan care, yang peduli. Dia tidak hanya di sana jauh, tapi dekat, mendengarkan, menyapa, menyembuhkan. Tak jarang juga melukai hati kita supaya kita bangkit dan bangun. Sungguh, sebetulnya kalau kita menyerahkan diri kepadanya dan percaya kepada penyelenggaraannya, hampir tak mungkin kita menjadi sedih, jadi susah. Hampir tak mungkin kita menjadi tidak peduli. Tapi de facto tidak demikian. Kita masih sedih, kita masih susah, kita masih tidak percaya, bahkan ragu, takut, kecewa, orang ateis. Karena kita membayangkan diri kita sendiri, pikiran kita yang kita mau terapkan. Ketika pikiran kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, kita anggap itu menjadi suatu kebenaran. Saudara, coba kita rasakan hari ini, kita renungkan betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Raja semesta alam. Raja alam semesta. Sekali lagi, Raja semesta alam. Raja alam semesta, alam semesta. Saudara, mari kita sedikit rendah hati menurut saya. Kuncinya kerendahan hati. Siapalah aku ini? Allah berkuasa mengontrol hidupku. Segala-galanya. Mungkin ketika dia mengambil sesuatu, misalnya gunung meletus di Lewotobi di Flores, gunung Lewotobi lelaki di Flores, begitu. Seandainya semua gunung di Indonesia ini meledak semua, apa jadinya?
Seandainya meteor, bintang-bintang itu diambil satu saja, seandainya matahari ditutup, seandainya bulan tidak ada, coba ditutup matahari selama seminggu aja, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Seandainya bulan ditutup saja selama seminggu juga, semua seminggu aja, apa jadinya? Saudara, mungkin sekali-sekali perlu juga supaya kita diingatkan. Bukan kita yang mengontrol hidup ini, bukan saya, Anda, dan saya. Bukan egoisme kita. Mungkin perlu juga. Ya, alam semesta ini dibatukan, gunung-gunung meletus, sungai-sungai meledak. Coba. Itu yang mungkin membuat orang lebih sadar, lebih terbuka, lebih. Ya. Saudara, kalau kita melihat alam semesta yang batu-batu yang sakit-sakit yang menghancurkan manusia, gunung meletus yang membara, ya, seperti di Gunung Vesuvius dulu di Italia, ya, beberapa desa dihancur leburkan sehingga terlihat ya korban-korban manusia bergeletakan dimanapun juga. Ya, tapi apakah manusia bertobat? Enggak juga. Tapi apakah manusia bertobat, manusia Sodom dan Gomora yang mengerikan itu bertobat? Juga enggak. Karena ketegaran hati manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita sadar akan karya Tuhan yang agung. Dan kita diajak bertobat. Bertobat dan bertobat. Percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua. Raja semesta alam, lindungi dan kuatkan kami. Buka mata kami untuk bertobat. Bapa, Putra, dan Roh